Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rania Noronisa dari kelas 11 TJKT 6. Untuk video kali ini saya akan mengerjakan tugas reputasi mata pelajaran MKK 4 level 1. Jadi untuk MKK 4 level 1 ini saya akan melakukan konfigurasi pengelolaan bandwidth, manajemen bandwidth untuk 4 level pengguna. Oke, langsung aja. Jadi pertama kita bisa search dulu aplikasinya tuh Winbox. Tapi karena di sini udah dibuka Winbox ya. Nah, karena udah di-connect nanti aku bakalan tunjukin topologinya kayak gimana. Nah, jadi ini untuk topologinya seperti ini ya. Ini tuh ada switch. Sebenarnya nggak apa-apa nggak pakai switch karena ini emang cuman pakai satu router. Tapi sebenarnya kalau misalnya banyak orang yang pengen ngelakuin kegiatan ini, maksudnya sama-sama pengen praktek ini tuh sangat berguna ya. Nah, ini karena pakai switchnya harus dicolokin ke situ juga. Ini juga harus dicolokin ke sini ya, biar nyala. Karena kalau nggak dicolokin nanti nggak akan nyala. Gitu. Buat yang ininya nanti bakalan dicolokin ke laptopnya langsung aja. Itu teman-teman. Jadi biar cepat kita pencet MAC address-nya ya guys. Ini udah ke connect ke laptop makanya bisa langsung di connect. Kita tungguin masuk. Nah, pertama-tama kita ke sistem. Terus kita ini mana ya? Oh ini. Kita reset configuration. Terus kita pencet keep user no default configuration ya. Reset configuration. Di situ kita tungguin dulu. Kenapa harus kita reset? Tuh udah ada bunyinya. Kita reset tuh karena kalau misalnya gak di reset, konfigurasi yang sebelumnya tuh bakalan tetap ada di sini. Kita nggak tahu ini routernya habis dipakai buat apa. Jadi kita reset dulu. Ini kita tunggu ketutup dulu, ke close dulu Winbox-nya. Nanti bakalan kebuka lagi. Terus kita bisa lanjut gitu. Nah itu berarti udah reset. Kita tungguin aja, nanti bakalan kebuka sendiri. Nah gini kan, cepat. Oke, untuk yang pertama kita pencet IP, terus kita ke DHCP client. Nah di sini kita tambahin DHCP clientnya Ether 1 karena yang ke connect ke internet itu di Ether 1. Kita apply, oke. Lalu kita bikin IP address ya. Untuk IP address-nya bebas, aku mau bikin buat karena di sini kita mau ngasih contoh 4 level penggunanya tuh. Buat tingkat pertama tuh misal kepala sekolah, yang kedua itu guru, ketiga siswa, dan yang keempat ini misal buat tamu. Nah, jadi di sini IP address-nya bebas. Aku mau 192.168.1.1. Jangan lupa pakai prefix ya. Prefixnya 24 aja. Nah, di sini interface-nya Ether 2. Karena di sini ada sampai Ether 5. Kita cukup ya buat 4 level pengguna itu. Jadi ini yang level pengguna yang pertama yaitu buat kepala sekolah. Bebas sih mau yang di mana level penggunanya. Yang kedua kita buat di Ether 3. Di Ether 3 192.168.2.1 aja. Jangan lupa pakai prefix lagi ya. Karena kalau misalnya nggak pakai prefix nanti nggak bisa. 192.168.3.1. Oh ya, kalau misal mau cepat, ini terdapat ya. Kita bisa apply terus di copy aja. Nih, cepet kan? Jadi udah ada ini yang sebelumnya. Ini di 4.1. Oh, lupa di prefix ya. Apply, oke. Yang ini jangan lupa di prefix. Apply, oke. Nah, ini oke. Udah aman semua ya. Lalu selanjutnya kita udah ini step ketiga kita buat DNS. DNS itu untuk nyambungin ke internet ya. Bisa 888 atau mau 8844 gitu. Cuman kayak kalau mau lebih gampang 888. Jangan lupa allow remote request-nya dinyalain ya. Apply, oke. Nah, kalau misalnya udah begitu, kita bisa
setting DHCP server agar bisa kesambung ke device-device yang ada gitu di tadi masing-masing ether ya. Nah, salah ya. Jadi jangan pencet plus tapi pencetnya DHCP setup. Di sini kita ether 2, next. Oke. DHCP setup lagi untuk ether 3. Next. Ini nggak apa-apa ya, merah. Terus buat ether 4 kita nextin juga. Ini tuh emang di DHCP server itu cuman tinggal milih, terus kita pencet next aja terus sampai selesai. Kenapa ini tuh merah? Karena yang tersambung ke laptop ini tuh yang ada di ether 2. Nah kalau yang ini tuh emang kayak nggak ada sambungannya gitu guys, makanya dia kayak gitu. Setelah itu kita ke IP lagi, kita ke firewall. Nah, sini kita setting NAT ya. Buat di NAT kita pencetnya tambah aja. Ini kita ke action, terus kita pencet masquerade. Udah, yang lainnya tuh nggak usah ada yang diganti ya guys, cuman actionnya aja. Terus apply, oke. Kalau misalnya nanti kalau misalnya ada salah ngisi nih, misal di NAT ini misalnya salah, ini tinggal dipencet aja ini, nanti hilang. Tambah lagi aja. Apply, oke. Nah karena udah gini kita ke Q ini buat masukin kayak, kan tadi kita ada 4 level pengguna. Nah di sini nih kita setting bandwidthnya per masing-masing level pengguna. Itu kita ngasihnya nggak apa-apa ya, bebas aja. Ini tuh sebagai contoh aja. Misal ini ESP1, aku tambahnya ESP1 ya. Ini max limitnya aku kasih ini buat level targetnya buat ether 2. Misal aku mau kasih 10 deh, 10M. Di sini juga isinya 10 ya. Nih apply, oke. Tambah lagi ESP2, targetnya diganti ya jadi ether 3. Berapa ya? 8 deh, 8M. Salah. 8M. Ini juga 8M lagi ya. Tuh kecil. Maaf teman, maaf. Nah, apply, oke. Lalu buat ESP3 targetnya diganti lagi ke ether 4. Emang kadang kayak salah gitu ngisinya, malah ESP3 ke ether 3. Tapi karena ether satunya tuh dipakai buat internet, jadi nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya ada cara lain buat internetnya kalau misalnya nggak pengen internet itu dicolokin ke routernya. Jadi internetnya tuh bisa wireless. Misal kita mau hotspot nih dari HP, buat contoh doang bisa. Nanti ini ada yang opsi wireless ini, itu ada stepnya lagi. Itu lumayan panjang sih, tapi bisa, gampang kok. Yang tadi 8 ya, di sini 5 aja. 5M, di sini juga 5M. Harus sama ya. Apply, oke. Nah, ini buat yang terakhir. Oh ya, sebenarnya tadi tuh bisa apply copy ya. Ya, bisa di apply copy kayak yang tadi di IP. ESP4. Targetnya diganti jadi ether 5 ya. Di sini bebas mau berapa, kayaknya 2M aja. Aduh, maaf, salah ya. Maaf. 2M. Duh, salah. 2M. Apply. Apa ya udah? Oke. Nah, ini udah selesai. Kira-kira untuk di queue-nya seperti ini aja guys nih. Oke teman-teman, jadi maaf ya, di sini tuh upload max limit sama download max limitnya disamain aja. Ini karena 10-10, ini 88, 55, 22. Sebenarnya bebas, kalian misal mau naruh kayak semuanya 10 juga bisa, tapi aku di sini sengaja bedain biar nanti kelihatan bedanya kalau misalnya lagi dites. Nah, terus sekarang kita tuh lagi ada di ether 2 ya.
Jadi harusnya nanti yang muncul tuh 10 atau kurang. Kenapa bisa kurang? Karena kalau misalnya kurang itu berarti ada, ya emang ada problem, emang nggak jarang sih biasanya sampai kayak 10 gitu. Nah, kita langsung buka Google aja, kita pencet fast.com. Ini buat ngecek ya. Ini aku ada di Ether 2, harusnya ada dari 9-an sampai 10-an, 9 lebih lah, lebih dari 9 pastinya. Nah, ini tuh sebenarnya udah oke. Terus kita bisa ganti ke ETH3 ya. Bener nggak kelihatan ya? Ya ini kita udah aku colokin ganti ke ETH3. Dicolokinnya dicabut aja langsung dari portnya, nggak usah kayak dicabut dari laptopnya dulu gitu, nggak usah. Ini belum ke connect deh kayaknya. Belum ya? Bentar ya. Cek dulu. Sebentar, apa udah connect? Belum. Kadang dari laptopnya juga harus dicabut dulu sih. Sorry itu tata. Nah itu udah ke connect ya. Ini jadi tanda ke connect itu di bawah. Kayaknya ketutupan sama muka aku deh. Coba aku geser ya. Nah ini nih, yang di bawah ini tuh artinya kesambung ya ke Ethernet gitu. Oke, kita geser lagi ke sini. Kalau misalnya nggak ke connect tuh logonya wifi atau enggak yang bulat gak ada internet. Nah ini udah ke connect, kita cobain. Tadi tuh yang di sini tuh 8 ya. Tuh harusnya tuh 7-8an. Nah ini tuh udah oke. Bisa ganti lagi ke ETH4. Ini buat level pengguna yang siswa berarti ya. Udah ke connect ya teman-teman. Di bawah ini udah ini. Kita nggak usah dipindahin dulu deh, di tengah dulu aja. Nah udah di tengah. Kita lanjut. Ini di level yang murid, yang siswa itu harusnya 5 tuh ya. 5 kan belum sih. 5 tuh bener, nih 5 kan. Nah ini yang terakhir itu buat level pengguna yang tamu. Yang tamu tadi aku naruhnya 2 doang, tapi itu biar kelihatan beda aja ya. Tapi ya udah, ini udah ke connect lagi. Di sini kelihatan kan di lotong. Betul. Nah ini ada 2 tuh kan 2. Nah jadi sebenarnya ini tuh emang sangat berfungsi ya. Kayak kalau misal pengen punya jaringan yang emang beda-beda apa kecepatan internetnya gitu, bandwidthnya beda-beda, bisa pakai cara ini. Karena kan maksudnya lebih ngehemat juga ya. Jadi bukan ngehemat sih, lebih kayak ke lebih organisir gitu. Kayak misalnya dia dikasih internet segini aja dulu. Tapi sebenarnya semuanya disamain juga bisa. Tapi kalau misalnya semuanya disamain mah kata mending sekalian nggak usah aja gitu, nggak usah pakai cara ini gitu. Bisa sih pakai cara itu, tapi ya udah. Jadi cukup sekian video dari saya untuk MKK 4, untuk mata pelajaran MKK 4 level 1 ini. Semoga yang telah saya berikan informasinya bisa bermanfaat bagi semuanya yang telah menonton video ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang cara saya menjelaskan kurang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.